Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. ya ampun jauh-jauh ya. Saya menyiarkan dari Yogyakarta. Waduh, Di sini menyiarkan. sudah datang Ocit yang di Malang, Kak TB yang di Gresik di pinggiran kota, Mbak Sabita juga Mas Taba di Gresik Malang, dan Nur di Pasuruan. Kita masih nunggu 2 teman lagi ya, yang satu dari Probolinggo, yang Ternate. satu mana Saida dari mana ya? Ternate. Gila dia, pindah-pindah terus hidupnya. Oke teman-teman, terima kasih atas kehadiran. Nah tentunya ini jadi masalah banget ya, apalagi kalau anaknya udah sekolah lah, jadi guru di rumah masing-masing. Tapi saya pengen dengar dulu nih, yang di Pasuruan, gimana dalam menanggapi pendidikan di era new normal, kayak gimana sih new normal itu? Saya dulu ya? Waduh, ini masuknya terakhir, terus presentasinya di awal. Ya, tamu kehormatan, silakan. Ya, terima kasih banyak teman-teman, sekangen semuanya, teman-teman ya alumni. Meskipun Mas Taba foto agak perjuangan, Mas. Kono kabare? Ya, dia memang selalu membuat orang penasaran kok. Itu memang kelebihan Mas Taba. Ya. Keluar jadi dia. Saya pengen sedikit menyinggung tentang Loh, pengen ini masuk sama Mas Taba. Kangen banget sama suku ini. Ya, aku mulai dari ini aja, dari new normal ya, pendidikan new normal ya. Ini sebenarnya karena ada rutinitas yang baru yang kemudian dihasilkan oleh para pelajar, khususnya di Pasuruan ya. Yang saya amati itu di tingkat SD, SMP, SMA ya. Jadi mereka sekarang salah menangkap definisi tentang new normal. Yang saya amati adalah setiap hari itu banyak banyak anak muda yang jogging, anak muda yang kemudian jogging di jalan raya lah, kemudian di alun-alun ya ada, tapi mereka nggak menggunakan masker gitu ya. Jadi jangan-jangan ini ada kesalahan definisi bahwa new normal ini jangan-jangan kembali di masa lalu. Padahal kan untuk kondisi sekarang itu tidak seperti itu gitu. Boleh beraktivitas tapi dengan syarat harus mengikuti protokoler. Ya. Nah, terkait dengan pendidikan, saya melihat bahwa memang ada sebuah keleburan ya, bisa melebur dan bisa kabur. Kenapa seperti itu? Karena saya pernah juga diskusi dengan salah satu guru ya. Kebetulan di sini juga ada yang jadi guru di Salafiyah, guru di tingkat SD, ada yang juga jadi ustadz gitu loh. Banyak mereka yang menerapkan memang secara daring ya. Tapi alhasil ada banyak mahasiswa yang kemudian siswa yang keteteran ya, yang keteteran untuk mengerjakan tugas. Sedangkan siswa itu pun tidak kemudian mengerti apa yang kemudian maksud dari tugas itu. Yang penting selesai, yang penting dapat nilai. Nah, sehingga jika dilihat dari tingkat pemahaman siswa, itu saya rasa kurang efektif gitu. Itu dulu, mungkin dari saya itu dulu, nanti bisa dilanjutkan secara diskusi. Ini soalnya nanti kan semuanya pemateri nih. Ada Bang Ocit kan sama Bang Ocit ini. Iya. Kalau Danu udah langsung ke strike to the point ke teori ya, wah gila sih banget sih ini the master of teori. Alah. Nah, ada lagi masternya tuh. Iya, si Abang itu ini. Suhu. Oke, mungkin karena Danu berangkat dari teori, kita mixkan ke realitasnya ya. Kita lihat Mbak Vita. Silakan Mbak Vita pandangannya mengenai pendidikan di era new normal ini. Silakan Mbak Vita. Oke. Kalau saya kan kebetulan di sini kan ada yayasan. Yayasannya ada TK, ada SD. Jadi tuh kayak berasa sekali dampaknya gitu. Sekolah biasanya setiap hari rame, terus tiba-tiba nggak ada orang. Jadi ini semua berdampak nggak hanya pada muridnya, juga orang tua, juga guru, juga anak-anaknya juga. Karena anak-anak kan kalau tugas dari rumah itu bukan belajar dari rumah ya, tapi tugas. Mereka tuh kehilangan kesempatan untuk sosialisasi gitu. Jadi temannya mungkin cuma HP atau tugas yang diedarkan lewat WA. Padahal kalau anak seusia TK sama SD itu kan butuh berinteraksi sama teman-temannya. Jadi itu yang hilang. Terus ada lagi, semua punya problem beda-beda. Beberapa wali murid itu minta potong SPP seperti itu. Karena kan nggak ada pembelajaran di sekolah. Dan itu juga berdampak akhirnya pada gajinya guru. Jadi ya semuanya punya masing-masing ya. Yang satu repot karena ada anak-anak belajar di rumah, terus anak-anaknya juga nggak bisa ketemu teman-teman.
kemudian guru juga kemungkinan akan dipotong gaji karena nggak ada kegiatan pembelajaran. Nah, jadi ini seperti shifting gitu ya, dulu kayaknya normal-normal aja, terus di new normal kita terpaksa untuk berpindah dari dulu yang bertatap muka ke enggak yang tatap muka. Tentunya banyak sekali problematikanya, seperti gap teknologi, karena di sekolah ini juga bervariasi, ada yang ekonomi kelas rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi gitu. Jadi gimana kalau di sini, di SD dan di TK sini disesuaikan sama kendala masing-masing, yang bisa daring-daring, kalau enggak ya mengambil tugas di sekolah dan mengumpulkannya kembali di sekolah. Ya gitu dulu aja lah problemanya. Itu mungkin dari sisi praktikal ya. Yang lain dulu nggak apa-apa, nanti lagi lanjut. Iya, iya. Oke Mbak Bita, terima kasih ya. Itu sudah dari wacana teori, sudah dari Danu, kemudian realitasnya Mbak Bita. Karena Mbak Bita punya yayasan ya, tapi saya ingin ke Mas Ocit nih yang sangat menarik. Kenapa? Karena Mas Ocit ini kan salah satu aktivis pendidikan luar sekolah ya, jadi informalnya. Dan itu apakah juga terdampak ya bagi masyarakat atau siswa-siswa yang dari kawasan dari bukan formal. Gimana Mas Ocit dalam menanggapi pendidikan di era new normal ini? Oke, bisa di-unmute dulu Mas Ocit. Oke, ya silakan. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Moderator yang jauh-jauh dari Jogja memberikan kesempatan saya berucap berapa banyak juga menanggapi tentang pendidikan new normal ini ya dari sisi mungkin sisi non formal, karena saya mungkin basicnya juga dari sisi non formal, di mana memang pendidikan non formal dulu belum banyak orang memahami dan menganggap. Tapi setelah adanya pandemi ini, mungkin orang mulai berpikir bagaimana caranya untuk gimana kalau homeschooling saja, gimana kalau kejar paket saja. Dasarnya sama. Dari sekolah yang daring, reguler, dan juga kejar paket, mungkin ending-endingnya para orang tua berpikir, toh sama-sama kita berjarak dan memberikan waktunya di sekolah reguler saat ini. Jadi mending kita banyak yang ambil paket. Ada salah satu teman pengajar istilahnya kebanjiran murid, karena dari kelas ada fenomena di daerah Tulungagung itu banyak yang akhirnya putus sekolah di saat pandemi seperti ini. Banyak yang putus sekolah karena dia mendapat banyak tugas dari gurunya. Ini salah satu PR di mana para guru harus memang benar-benar lihat situasi dan kondisi. Di saat masyarakat ada elemen masyarakat yang masih gaptek, guru harus tidak semata-mata menggebyah-uyah, harus sama rata makan. Tapi harus dilihat dulu bagaimana di situ karakternya. Jangan semua diberi tugas banyak, gini. Dari diberi tugas pun akan muncul faktor nanti kebutuhan yang lain. Dari yang dulu anak usia segitu tidak membutuhkan HP, sekarang orang tua pusing memikirkan harus membelikan HP. Setelah HP, alih-alih mengerjakan tugas, sekarang tuntutan untuk membelikan kuota. Padahal persentase antara mengerjakan tugas dan bermain itu lebih banyak bermain. Nah, dari situ kasus yang ada di Tulungagung itu akhirnya kelas 2 ke kelas 3 alasannya karena banyak tugas. Aku leren sekolah, aku tak kejar paket melok emas. Itu yang fenomena saya tangkap. Jadi mungkin kita lebih bijak lah. Apalagi yang ada dalam basic pendidikan formal harus lebih bijaksana. Ketika memberi tugas harus mengukur atau mengukur dulu kemampuan target yang akan kita beri tugas supaya nanti tidak meleset. Karena hubungannya juga ketika nanti sudah tidak mau sekolah di pendidikan formal non formal, itu juga akan membuat ya akhirnya jadi dilema begitu. Mungkin dari saya sekian dulu karena bahasanya semakin berantakan. Oke, terima kasih Mas Ocit, luar biasa ya. Emang benar itu malah salah satu dari permasalahan dari kuliah daring ya, bahwa tidak semua orang melek teknologi, tidak semua orang memiliki finansial untuk mengakses itu gitu.
Tapi ini menariknya bahwa pertemuan kita kali ini bukan hanya dari teoritik, tapi bukan juga dari para orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan saja, tapi juga ada pengamat. Biasanya pengamat itu sangat objektif dalam melihat idealitas dan realitasnya. Kita sambit ya. Cak Tabah, silahkan untuk unmute dulu untuk bisa memberikan pencerahannya dalam pendidikan di Indonesia hari ini. Silakan Cak Tabah. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Semoga sinyal saya lancar dan suaranya tidak tidak goyang, tidak telat atau buffering. Lancar ya? Lancar. Karena memang posisinya lagi Yang kedua, mohon maaf, kamera sengaja tidak saya tampilkan karena saya tampilkan pun hanya hitam. Karena kalau saya masuk di kamar pribadi, kamar bawah ada keponakan jadi nggak enak. Harus lari ke atap rumah ini biar lebih tenang suaranya. Oke, kita langsung saja ya. Jadi gini, yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan pendidikan entah itu di pandemi atau di era new normal atau mungkin di pengalaman kita kurang lebih 2 bulan yang kebelakang ini kan pendidikan semuanya diarahkan daring, entah istilahnya daring, istilahnya online atau istilahnya jarak jauh. Yang menjadi pertanyaan besar bagi saya pribadi adalah, atau mungkin nggak tahu teman-teman juga mempertanyakan atau tidak, benarkah metode daring itu sudah menjadi bagian atau bisa menjadi pengganti dari posisi guru? Karena sebagai sebuah pendidikan itu kan bukan hanya memberikan sebuah nilai, tidak hanya memberikan sebuah pembelajaran, tapi ada pendidikan. Pendidikan itu artinya gini, kita juga memberikan sebuah contoh, sebuah edukasi kepada anak didik. Bukan sekedar anak didik kita itu bisa membaca, bisa berhitung, tapi ada nilai-nilai di masyarakat yang juga kita tanamkan melalui pendidikan. Dan saya rasa itu kan bisa diberikan guru ketika gurunya bisa berinteraksi secara langsung dengan siswanya. Nah, pertanyaannya adalah ketika model atau proses interaksi secara langsung antara guru dan murid itu tergantikan oleh daring, tergantikan oleh media online atau dan sebagainya. Di satu sisi, orang tua tidak semuanya adalah mengerti pendidikan, sehingga apakah benar daring itu menjadi proses pendidikan atau hanya menjadi proses pembelajaran bagi anak. Saya rasa itu sebelum kita lebih jauh ngomong bahwasanya dalam proses daring itu ada problem seperti ini, ada siswa yang minta orang tua siswa yang minta SPP-nya diturunkan, ada siswa yang merasa bosan karena tugasnya banyak. Tetapi mungkin kita coba tarik ke belakang lagi, bahwasanya sebetulnya apakah betul proses daring itu bisa menggantikan atau bisa mensubstitusi dari proses pembelajaran di kelas, yang itu adalah prosesnya interaksi secara langsung. Saya rasa mungkin dalam tingkatan berbeda-beda, pasti jawabannya akan berbeda-beda dan mungkin pendapat kita bisa berbeda-beda. Bagi anak yang usia PAUD, usia TK, usia SD mungkin fenomena itu akan berbeda ketika kita menghadapi mahasiswa. Jadi saya rasa saya agak terlalu jauh ya kalau dikatakan pengamat, tapi saya hanya mencoba untuk menarik dari esensi pendidikan itu apa, lalu kemudian pendidikan itu prosesnya digantikan dengan media teknologi yang namanya daring, yang namanya online dan sebagainya. Itu apakah saya khawatir ada pergeseran makna pendidikan itu sendiri yang hanya menjadi sebuah proses pembelajaran. Kalau sudah hanya proses pembelajaran, maka tidak perlu lagi namanya sekolah kelas 1 sampai kelas 6, kelas 1 sampai kelas 3, kelas 9 sampai kelas kelas berapa 7 sampai kelas 9, kelas 10 sampai kelas 12. Tapi kenapa tidak kita arahkan kepada kursus saja kalau modelnya seperti itu? Karena apa? Proses pendidikan atau makna atau definisi utama dari pendidikannya tidak apakah benar bisa tergantikan oleh proses-proses yang namanya daring dan sebagainya. Saya kira itu sebelum kita lebih jauh ngobrol soal ada kendala teknis soal Zoom-nya yang mungkin paketannya datanya banyak, anak terlalu banyak bosan dan sebagainya, tapi saya coba merefleksikan sebetulnya apakah betul proses pendidikan yang dimaknai sebagai proses bukan hanya pembelajaran tapi ada pendidikan atau pendidik itu bisa tergantikan dengan proses daring-daring itu. Saya kira itu sementara untuk dari saya. Terima kasih. Oke, tuh kan kenapa saya bilang pengamat, karena memang pertanyaan atau analisis dari seorang Kak TB itu selalu beyond, selalu out of the box gitu. Kita udah nyampe kemana-mana, belakangnya belum kelar gitu. Nah, tapi menarik juga ya dari Kak TB yang menjelaskan bahwa apakah posisi guru ini juga nanti akan tergantikan dengan perkembangan teknologi yang luar biasa ini. Jangan-jangan profesi guru juga beberapa tahun akan depan tidak akan berguna lagi, tergantikan dengan teknologi itu, ya kan? Oke, siapa dulu nih yang pengen memberikan memberikan wacananya mengenai hal ini? Saya rasa ini menarik juga kok. Oke, Danu mungkin, silahkan Danu. Bang Ocit dulu itu. Oke, boleh Bang Ocit, silahkan Bang Ocit.
unmute dulu ya. Ya, Nah, silakan Bang Ocit. Siap. yang dari itulah saya nanti menanggapinya dari non formal. Masalahnya kalau bahas non formal itu bisa kemana-mana. Tidak kemana-mana katanya. Aku boleh aku. Oke, Bang. Mbak Bita, Aku silakan. dulu. Menarik dari Cak Tebu tadi itu ada pergeseran makna dari pendidikan ya. Jadi kalau misalnya dilakukan daring itu kan cuma pembelajaran karena cuma tugas, nggak ada interaksi dari guru dan murid. Kalau misalnya untuk pendidikan anak usia dini seperti TK dan SD itu sulit sekali karena kan kalau TK sama SD itu pendidikan karakter ya, karakter terus mengenal teman, bersosialisasi dengan teman. Mungkin kalau pendidikan di era daring itu untuk siswa yang sudah menengah ke atas atau mahasiswa mungkin bisa, karena mereka sudah bisa mandiri, sudah bisa berkoneksi sendiri dengan semua alat-alat untuk daring ya, berbeda dengan yang TK, SD, SMP itu mungkin tidak tersampaikan dengan baik tujuan pendidikan itu, hanya pembelajaran saja untuk memenuhi nilai, kalau menurut saya seperti itu. Monggo yang lain. Oke, Ya. langsung disambar Mas Danu mungkin silahkan. Tapi ngomong-ngomong ini moderatornya nggak mau merespon apa yang ditanyakan sama Bang TB ya. Karena ada sesuatu pertanyaan yang menurut saya masih belum ditanyakan oleh Mas TB. Aduh, jangan Apa itu? Ya. Danu, silakan Mas Danu. Bismillah. Ada tamu. Hey Dede, waduh kok ganteng itu Mbak. Halo, Danu, kalau ngomong yang jelas-jelas saja, nggak usah samar-samar. Ini nanti jadi konten YouTube soalnya, Re. Serius aja, serius. Oh, siap. Ya. Mas, apa senyumnya senyum dia gitu, Mas. Enak, jangan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Alven, Mbak Bita, ya, Abang Ocit, Mas Taba. Terima kasih semuanya. Ya, ada dua hal yang menurut saya tadi sedikit agak hangat kalau kita bicarakan ya. Yang pertama dari Mbak Bita itu pertanyaan yang sangat realistis menurut Mas Taba ini. Apakah metode daring itu sudah sesuai dengan konteks pendidikan di Indonesia? Lalu apakah kemudian akan bisa mudah untuk membentuk sebuah karakter pendidikan di Indonesia? Ya. Jadi yang pertama yang terkait dari Mbak Bita, saya setuju terkait dengan gap teknologi ya. Nah kalau kita amati kan dari dulu ada perubahan kurikulum mulai tahun 1940-an itu ketika kemudian Indonesia sudah merdeka kan Indonesia sudah berhak untuk menentukan kurikulumnya seperti apa dan itu sangat menentukan yang namanya karakter anak didik. Nah tapi ketika kemudian masuknya teknologi, masuknya jaringan itu kan sebenarnya tidak diimbangi dengan konteks atau kesetaraan ekonomi. Sehingga tidak semuanya siswa itu kemudian didorong, dipush oleh orang tuanya untuk belajar dan disediakan teknologi. Sehingga ada orang Madura itu pernah yang kemudian ditayangkan itu sampai, ya mohon maaf gitu, sampai orang tuanya itu ya nyariin biaya untuk membelikan anaknya HP gitu. Ini kan bolehlah kalau bagi orang yang kemudian orang tuanya pendapatannya agak menengah ke atas kan kemudian konteks keluarga yang kemudian berada pada tingkat menengah ke bawah ini akan menjadi kendala ya. Jadi saya sangat setuju bahwa gap teknologi ini memang perlu diperhatikan oleh pemerintah ketika nanti saya dengar ini sampai Desember nih nanti proses daring ini. Ketika nanti memang proses daring ini sampai Desember, maka yang betul tentang kualitasnya, jadi nanti beli paket. Nah, makanya yang ditanyakan Mas Taba, apakah sesuai dengan konteks pendidikan di Indonesia? Apakah daring ini sudah menjawab kebutuhan di era pandemi? Mungkin secara mendasar sangat menjawab. Tapi yang sangat saya khawatir tentang transfer pengetahuan oleh guru terhadap murid ini tidak bisa maksimal tentang masalah karakter anak didik. Karena yang dinamakan tentang pendidikan itu kan tidak hanya kemudian memberikan informasi seterusnya, tidak, tapi memberikan tata kelakuan yang baik agar kemudian ditiru oleh anak-anaknya, oleh peserta didiknya. Itu yang mungkin akan menjadi kendala. Jadi transfer pengetahuan yang kemudian diberikan oleh guru terhadap anak didik, sehingga itu kan ada yang pengirim dan ada penerima ya.
Jadi mungkin secara bahasa kalau kita kaji secara bahasanya, tapi apakah siswa itu hanya bisa atau bisa memahami apa yang jadi pertanyaan dalam sebuah tugas? Ya, itu saya rasa nanti yang siswa tangkap adalah bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut itu hanya mengarah pada bagaimana tugas itu dikerjakan, tapi tidak mengarah apa makna di balik pertanyaan itu. Apa yang akan didapat di balik pertanyaan itu yang kemudian menjadi problem antara apa yang disampaikan dengan oleh berbeda. Itu dulu deh dari saya deh. Oke, saya kembalikan ke Nyonya Aven. Ya. Iya, luar biasa ya, saya nggak kepikiran sampai sana loh, tapi ternyata teman-teman menangkap isu ini sangat jauh gitu. Tapi teman-teman, karena waktu kita tinggal 5 menit, mungkin kita bisa cut dulu, kita masuk lagi ke melalui channel yang tadi ya. Ya, karena 5 menit lagi. Oke? Silakan kita end dulu, kita mulai dari awal lagi. Oke ya? Thank you. Ya, oke. Ya.